PT Pos Indonesia Persero kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan bansos. Kali ini Pos Indonesia menyalurkan BLT BBM kepada 20,650 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. PT Pos Indonesia Persero diberi target untuk menyalurkan BLT selama 2 minggu di seluruh Indonesia. Hingga saat ini per hari Jumat 23 September 2022, BLT BBM telah disalurkan kepada 19.464 juta keluarga penerima manfaat dari total alokasi 20.650.000 KPM atau sebesar 94,4%. Untuk mengejar sisa target penyaluran, saat ini Pos Indonesia fokus pada penyaluran daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Bukan hal mudah tentunya, sebab petugas juru bayar pos menghadapi medan topografi dan konteks geografis dan tentu faktor alam yang bisa mengancam keselamatan. Seperti apa kendala dan strategi PT Pos Indonesia dalam menyalurkan BLT BBM di daerah 3T? Untuk menjawab dan mengulas sudah hadir bersama kami Bapak Tonggo Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia. Salam sehat Pak Tonggo. Selamat siang Mbak Febri, salam sehat. Salam sehat. Dan juga ada Pak Yudi Atmijanto, Camat Belakang Padang, Kota Batam. Salam sehat Bapak. Waalaikumsalam. Saat ini kita berada tepat di salah satu lokasi pulau terdepan ya Pak ya. Iya, pertama saya ke Pak Tonggo dulu. Pak, dalam waktu 2 minggu Pos Indonesia sudah berhasil menyalurkan BLT BBM sebesar 90%. Strategi apa Pak yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia Pak? Baik, terima kasih Mbak Febri. Alhamdulillah puji syukur dalam 2 minggu ini kami pejuang-pejuang bansos Pos Indonesia berhasil menyalurkan 19.464.000 KPM dari 20.650.000 KPM. Ini merupakan suatu capaian yang sangat kami banggakan karena para pejuang-pejuang bansos kami dengan sedemikian rupa menjalankan penyaluran ini, pertama melalui penyaluran di kantor pos, kedua kami lakukan penyaluran di titik-titik komunitas, kami melakukan identifikasi penduduk, mapping penduduk, dan yang di banyak lokasi kami lakukan penyaluran di situ. Dan yang ketiga kami menyalurkan penyaluran langsung door to door, terutama kepada KPM yang punya keterbatasan, sakit atau disabilitas. Nah, dari penyaluran komunitas ini realisasi kita cukup signifikan. Jadi yang tersisa saat ini 1.165.000 itu sebagian besar adalah KPM di daerah-daerah terpencil, serta sisa dari penyaluran komunitas yang tidak hadir untuk mengambil manfaat. Oke, berarti strategi yang dilakukan PT Pos ini hampir sama dengan penyaluran berikutnya sebelumnya ya Pak ya? Ya, kami tambahkan dari penyaluran sebelumnya kami ada lesson learned. Antara lain kami memperbanyak titik salur kami dan mengerahkan sebanyak mungkin mitra bayar kami serta juru bayar kami di lapangan. Oke, saya ke Pak Yudi ya Pak ya. Pak Yudi, sebagai Kepala Daerah Kecamatan Belakang Padang, bagaimana memastikan warga Bapak nih untuk menerima bantuan itu sesuai dengan target dari pemerintah pusat dan memang bantuan ini kan dibutuhkan masyarakat Pak? Baik, terima kasih Mbak Febri bahwa kami berada di Pulau Belakang Padang, bagian dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi terkait dengan penyaluran BLT, alhamdulillah kita tentunya dari mulai data awal, jadi kita punya pencacah di setiap kelurahan, kemudian kita mendapat informasi dari PT Pos maupun juga dari Dinas Sosial terkait dengan jumlah penerima yang ada di wilayah kami. Kami di Belakang Padang ini ada 6 kelurahan, 2 kelurahan itu di Pulau Belakang Padang dan kemudian 4 kelurahan itu di pulau-pulau. Di pulau-pulau itu paling jauh itu di Pulau Terung, itu berbatasan dengan Tanjung Balai Karimun. Selain itu kami juga memiliki 3 pulau yang ditetapkan oleh Perpres menjadi pulau terluar, Mbak Febri. Jadi yang paling ujung itu mungkin kita tahu ada Pulau Nipa. Pulau Nipa betul yang sudah direklamasi. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi pos angkatan laut di sana. Kemudian yang kedua ada Pulau Batu Berhenti. Pulau Batu Berhenti ini di Kelurahan Tanjung Sari, dekat dari Belakang Padang. Itu hanya ada pos luar tapi tidak ada penduduk. Dan yang ketiga, ini ada Pulau Pelampung. Pulau Pelampung ini dekat dari Pulau Nipa. Di situ ada 3 kepala keluarga dengan 11 jiwa dan mereka sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Jadi alhamdulillah kemarin kita cek di Pulau Pelampung juga dari 3 kepala keluarga ini ada 2 yang menerima BLT dan kemarin sudah disalurkan juga mereka masuk mengambilnya di Kelurahan Pemping sebagai kelurahan ibu kota kelurahannya.
Dan memang seperti kita ketahui, kami dengan jumlah pulau 166 pulau, itu ada 22 yang berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Jadi memang tantangan terberat kami, aparatur di sini adalah masalah medan yang luas dan keterbatasan personil dan tentunya armada dalam hal ini transportasi. Jadi alhamdulillah bersyukur kami kepada pemerintah, dalam hal ini juga kepada PT Pos selaku penyalur. Alhamdulillah sekarang disalurkan sampai di ibu kota kelurahan. Karena kendalanya begini Mbak Febri, karena kalau ngambilnya di ibu kota kecamatan Belakang Padang, kosnya sangat besar sekali. Mereka harus menggunakan bot laut, itu pergi ke Belakang Padang saja kurang lebih 50.000 Mbak. Baliknya 50.000 udah 100.000. Belum lagi mungkin di sini perlu makan, ya, akomodasi mungkin 100.000. Jadi dari penerima BLT 300.000 mungkin bisa kembali tinggal 100.000, bayangkan. Jadi alhamdulillah kami berkoordinasi dengan PT Pos Unit Belakang Padang. Kemudian kami libatkan seluruh unsur pimpinan kecamatan di Belakang Padang, ada dari Koramil, kemudian ada dari Polsek, karena kita memiliki tugas yang sama, berada di posisi perbatasan terdepan. Jadi kami biasanya berangkat itu satu tim, menggunakan armada laut, sehingga satu tim semuanya jalan, baik itu dari kelurahan, kemudian dari pengamanan, TNI Polri, dan dari PT Pos. Jadi alhamdulillah sangat terbantu dengan kehadiran PT Pos di perbatasan ini. Saya ke Pak Tonggo. Pak Tonggo, seperti kata Pak Yudi bahwa memang medannya kan memang berat, Pak. Ini kan tantangan sendiri oleh PT Pos Indonesia. Nah, tadi Pak Yudi bilang bahwa memang strategi khusus atau perlakuan khusus untuk daerah 3T ini. Nah, seperti apa, Pak? Yang memang apa ya? Kalau bisa dibilang kan ini kan kejar target, Pak. Ya. Karena kan memang tadi Bapak bilang memang daerah komunitas dan juga untuk daerah 3T ini menjadi prioritas dari PT Pos Indonesia, Pak. Ya. Ya, tentu strategi utamanya karena memang ini daerah terpencil terdepan adalah moda transportasi. Tapi dalam hal ini strategi kami bekerja sama dengan Pemda setempat seperti yang disampaikan Pak Camat. Di sini kami bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Yudi, Pak Camat Belakang Padang ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau sebelumnya penyaluran bansos itu dilakukan di Kecamatan Belakang Padang. Jadi para KPM-KPM dari pulau-pulau datang ke sini dan tentunya itu ada biaya seperti yang disampaikan Pak Yudi. Dengan bekerja sama dengan Pak Camat di sini, Pak Camat membantu kami memfasilitasi perahu yang bisa digunakan bersama-sama, tentu dengan aparat tadi ya, Babinsa, Pak Camat, Pak Lurah, sebagainya. Kita bisa menyisir mendatangi pulau-pulau tersebut. Nah, sehingga KPM bisa terima utuh, ya, bisa terima utuh. Dan itu sangat disyukuri oleh KPM karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi ke pulau Belakang Padang. Nah, itulah strategi paling utama. Strategi berikutnya tentu karena tidak ada transportasi yang reguler, kami harus menyewa ya. Nah, menyewa juga ada di beberapa daerah tertentu. Kami selain berkoordinasi dengan Pemda juga berkoordinasi dengan TNI ya. Jadi dan TNI juga banyak membantu kami memberikan prioritas menggunakan sarana mereka gitu. Dan di samping itu tentu karena faktor cuaca ya, karena menggunakan dua moda transportasi seperti laut, air dan sebagainya, ya kita begitu ada perubahan cuaca cepat menyesuaikan, menjadwalkan kembali berkoordinasi dengan Pemda setempat gitu. Demikian Mbak Pebri. Tonggo dan Pak Yudi, obrolannya masih akan menarik dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Didukung oleh PT SHA Solo hadir sebagai agen BBM resmi Pertamina. PT Sumber Hidup Agung akan terus meningkatkan komitmen untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi mitra bisnis di Indonesia. Bravo! Cobain Fabrinha Korea. See what? Mixed up selection Korean cheese builder. Wow. Mie dengan paduan gurihnya keju dan pedasnya ayam bulda atau sendiri level pedasnya sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Mixed up selection Korean cheese bulda. Buldanya besar. Kamu mau? Mixed up selection Korean cheese builder. So tempting, almost done.
Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Didukung oleh Masih di Pulau Penawarindu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Pos Indonesia kebut penyaluran BLT 3T tertinggal, terdepan, dan terpencil. Masih dengan Pak Tonggo dan juga masih Pak Yudi. Ini menarik ya Pak ya, karena di sisa 1 juta sekian itu kan memang yang menjadi fokus dari PT Pos Indonesia ini kan memang penyaluran BLT untuk daerah 3T Pak. Ya salah satunya di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam ini ya Pak ya, karena kan berhadapan langsung dengan Singapura. Nah, Pak Tonggo, ini kan butuh perhatian, butuh mekanisme khusus, dan juga butuh monitoring khusus Pak. Karena kan mengingat tadi Bapak bilang bahwa memang cuaca mempengaruhi, topografi mempengaruhi, dan keselamatan sang juru bayar ini kan juga menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia. Seperti apa Pak Tonggo? Baik, pertama mengenai mekanisme monitoring dan evaluasinya, kami setiap malam bersama-sama dengan rekan-rekan EVP Kepala Regional, rekan-rekan Kepala Cabang seluruh Indonesia, mengevaluasi perencanaan penyaluran yang kita lakukan hari itu. Jadi dari evaluasi tersebut kita bisa melihat ada gap antara rencana penyaluran dengan realisasi dan kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Nah, dalam makin di sisa hari setelah 2 minggu ini nanti, ini lebih banyak ada di daerah-daerah yang di 3T dan ada di beberapa tempat yang memang tidak mengambil. Nah, jadi kami evaluasi terus. Nah, dari hasil evaluasi tersebut kami memformulasikan ulang perencanaan penyaluran kami atau kami sebut setting games-nya lebih spesifik lagi. Antara lain beberapa daerah kami berkoordinasi dengan selain tentunya Pemda setempat, Pak Camat, Kepala Desa atau Lurah, kami juga berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Nah, seperti di beberapa kabupaten di Papua, kami bersama-sama dengan tokoh agama, pendeta di sana untuk bisa menyalurkan secara prioritas khususnya di beberapa daerah di pedalaman, di pegunungan. Nah, kemudian yang KPM yang tersebar di 3T maupun di tentu tidak bisa dilakukan penyaluran secara komunitas. Nah, kami mengidentifikasi kembali lokasi serta tempat tinggal mereka, dan atas dasar identifikasi kami merencanakan penyaluran massal berkoordinasi dengan TKSK, jadi dengan tenaga pendamping. Mereka yang lebih tahu, dan kami masih datang door to door ke setiap KP yang tersisa ini. Nah, untuk memastikan alasan mereka tidak datang di komunitas maupun, nah kalau memang ada, kalau memang memenuhi unsur gagal salur, maka kami akan catat sebagai gagal salur. Misalnya terdapat KPM yang meninggal atau KPM yang sudah naik kelas gitu ya. Nah, jadi strateginya adalah memperbanyak resource kami sesuai identifikasi alamat yang akan didatangi door to door ke rumah masing-masing KPM. Nah, itu kami berkoordinasi dengan tentunya pendamping TKSK dan Pemda setempat. Gitu. Pak Yudi, kalau bisa kita tadi dengar penjelasan dari Pak Tonggo bahwa memang secara masif ya PT Pos ini bekerja sama dengan pihak dari pemerintah daerah juga, terus juga dukungan dari pihak yang lain. Nah, kalau dilihat dengan adanya bantuan BLT ini, respon masyarakat itu sendiri khususnya di daerah Bapak seperti apa Pak? Alhamdulillah, rata-rata semuanya positif mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Karena masyarakat kami ini Mbak Febri, sebagian besar, itu bisa 60% kami sampaikan, itu adalah tergantung di laut. Dari laut ini dalam hal ini sebagian besar adalah nelayan. Jadi sebagaimana kita ketahui nelayan ini sekarang kan membutuhkan juga biaya untuk operasional. Paling tidak minyak untuk sampan-sampan mereka. Dalam hal paling kecil bisa pakai ketinting ya, pakai yang paling kecil itu. Jadi dengan kenaikan harga minyak ini otomatis juga secara tidak langsung pasti berdampak kenaikan kepada biaya operasional mereka. Ya, biasanya mungkin 50.000, mungkin sekarang bisa naik 60.000 untuk pergi melaut. Dan saya rasa sekarang ini dengan biaya segitu dan mereka belum pasti mendapatkan apa tidak namanya. Jadi memang yang paling terdampak itu mungkin hampir sama di seluruh Indonesia adalah masyarakat kita yang sebagai nelayan. Sementara harga ikan juga mungkin naiknya pun tidak terlalu signifikan. Yang satu belum tentu dapat, yang kedua pun naiknya ikan tidak terlalu signifikan. Karena mungkin setiap rumah tangga juga sudah mulai berhemat sekarang. Jadi memang alhamdulillah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT minyak, kenaikan harga minyak sangat membantu masyarakat kami.
terutama juga membantu selain untuk mencari nelayan juga, yang kedua untuk transportasinya tadi mereka. Jadi karena mereka itu belanjanya atau mencari kebutuhan pokoknya itu di ibu kota kecamatan, dari pulau-pulau itu belanjanya ke belakang Padang. Jadi setidaknya dengan bantuan BLT ini juga bisa membantu untuk menutupi transport, dan yang kedua juga menutupi operasional nelayan mereka mencari ikan di laut. Mungkin itu, Mbak. Oke. Pak Tonggo, bahwa kan memang untuk wilayah kepulauan ini kan memang ada juga lebih ke perhatian khusus ya Pak ya. Karena kan mengingat perannya dari daerah 3T ini khusus, apalagi kalau kita bisa Pulau Belakang Padang ini kan berhadapan langsung dengan Singapura gitu. Yang dimana ya ekonomi mereka perlu dibantu. Nah, target untuk penyaluran yang memang harus diprioritaskan itu seperti apa sih Pak dalam waktu yang ya kalau bisa bilang ini kan sudah masuk 2 minggu dan sisanya itu kan yang akan menjadi PR utama dari PT Pos Indonesia Pak. Jadi kami fokus sekali untuk menyelesaikan tugas kami penyaluran BLT di pulau-pulau terdepan ini. Kami turun bersama-sama pejuang-pejuang bansos kami berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah. Jadi seperti dari Pak Lurah Pak Camat sampaikan, di sini ada 166 pulau dan ada 22 pulau yang berpenghuni. Dari 22 pulau ini kan semua ada KPM-nya, termasuk tadi ada pulau terluar ya, Pulau Pelampung. Di situ ada 3 KK 11 jiwa dan di situ ada 2 KPM gitu. Nah, jadi walaupun satu pulau, itu Pulau Pelampung itu salah satu pulau terluar dari 3 pulau terluar yang jaraknya mungkin kurang dari 3 mil dari Singapura ya. Jadi bersama-sama dengan Pak Camat dibantu, kita antar ke sana. Kita antar ke 2 KPM di sana. Begitu juga ke KPM di pulau-pulau yang lainnya gitu. Nah, jadi ini akan mempercepat dibandingkan kita menyalurkan di kota kecamatan Pulau Belakang Padang gitu. Nah, begitu juga di beberapa tempat yang lain. Tentunya medannya agak berbeda ya. Kalau di Sumatera itu di Mentawai, kemudian di Nias gitu ya. Kalau di Sulawesi di Halmahera sana, atau di Kabupaten Pangkep, Pangkajadi Kepulauan, di situ ada Kecamatan Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas, itu juga melalui effort yang luar biasa. Nah, tentu karena ini memang memerlukan effort lebih dibandingkan penyaluran di tempat lain, kami sedemikian rupa mengalokasikan resource juru bayar kami dan teman-teman pejuang bansos kami berkoordinasi dengan Pak Pemda ya, dengan Pak Camat dan Pak Lurah, dan kita masuk sampai ke dalam-dalamnya. Jadi itu terutama ya untuk bisa memastikan, karena mereka juga sudah menunggu ya, mereka juga sudah menunggu dan mereka butuh sebagai bantalan sosial tentunya sesuai dengan tujuan dari government untuk menyampaikan bantuan ini. Jadi kita akselerasi semuanya, kita kerahkan sampai kita pastikan ini tuntas, ini selesai dan memang tepat sasaran. Oke, Pak Tonggo dan Pak Yudi, obrolan ini masih menarik. Kita akan bahas lagi kolaborasi seperti apa ke depannya, tapi kita akan jeda setelah yang satu ini. Didukung oleh perhatian, Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Vaksin 1, 2, 3. Beta sudah. Kamu? Waktunya memulai hari. Dengan aroma dan rasa spesial. Dari secangkir semangat kopi kapal api. Yang jelas lebih enak temani aktivitasmu. Dengan enaknya kopi kapal api. Lebih enak. Hantaman pandemi COVID-19 tidak lantas membuat kita menyerah. Indonesia dan media Indonesia terbukti tangguh di masa pandemi. Kini, bersama kita bersiap menyongsong hari-hari baru. Bangkit dan melesat kembali menjadi negeri yang kuat. Saling menjaga dari ujung barat hingga timur Indonesia. Melangkah bersama, menyatukan negeri, tangguh, tumbuh di tengah badai. 52 tahun media Indonesia, Indonesia bertumbuh. Prime Time News, setiap hari jam 5:30 sore.
Didukung oleh Dari Pulau Penawar Rindu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Pos Indonesia, kebut penyaluran BLT 3T tertinggal, terdepan, dan terpencil. Masih dengan Pak Tonggo dan juga masih dengan Pak Yudi. Pak Yudi, membahas daerah 3T. Ini menjadi tanggung jawab yang cukup besar. Karena bagaimanapun juga sebagai kepala daerah di Kecamatan Belakang Padang ini kan Bapak harus memastikan warga Bapak kebutuhannya juga terpenuhi dan menjaga mereka karena mereka juga yang menjaga NKRI ya Pak. Nah, seperti apa Pak yang Bapak rasakan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Bapak dengan pemanfaatan program BLT BBM ini Pak? Baik. Kalau masyarakat kami ini sebenarnya tidak muluk-muluk ya, terutama di pulau. Yang penting kebutuhan pokoknya saja tercukupi, dalam hal ini sandang, pangan, papan yang terpenuhi. Alhamdulillah sudah tidak banyak neko-neko. Jadi masyarakat kami ini memang paling besar kosnya itu adalah transportasi tadi. Yang kedua sembako tadi. Sembako sama juga, mereka belinya pun harus ke Belakang Padang Pak. Jadi memang itu butuh kos juga. Jadi satu hari itu ada bot dari pulau-pulau, itu dia ke Belakang Padang, nanti setelah zuhur dia balik lagi. Itulah dia membeli, belanja, nanti kemudian di sana dijual lagi ke masyarakat. Jadi dengan adanya ini sembako BLT ini yang sedikit mengganjal kami itu ketika ada masyarakat yang dalam satu pulau yang sama dengan kondisi yang sama kadang tidak dapat. Ini kita tentu bicara masalah data lagi. Kami melalui Pak Lurah, kemudian dibantu juga tenaga pencacah, dibantu juga TKSK. Itu memang rutin selalu mengecek dan memasukkan. Hampir semua kita sudah masukkan ke dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun sama-sama kita pahami bahwa yang menentukan adalah di Kementerian Sosial tentunya. Jadi harapan kami, karena memang masyarakat kami ini bisa dibilang juga sebenarnya penjaga batas negeri adalah warga kami inilah Pak. Mata dan telinga kami itu di laut itu adalah para nelayan kita. Kemudian anak-anak kita yang sekolah di pulau-pulau. Kemudian para guru-guru kita yang ada di pulau-pulau, mereka lah sebenarnya garda terdepan kita di Republik ini. Harapan kami mungkin kalau bisa semua masyarakat kami yang di pulau ini dengan karakter yang sama, mungkin strata sosial yang sama, semualah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat ini. Artinya kalau tidak bisa dia di PKH, mungkin dia bisa juga di BPNT ataupun nanti bantalan yang ketiga yaitu di BLT. Karena kalau ada yang dapat, ada yang tidak, kami bingung juga menjawabnya ini kadang seperti ini. Toh seperti kita ketahui juga tidak terlalu banyak masyarakat kami di sini, satu kecamatan itu ada 20.000 jiwa. Mungkin tidak semuanya sesuai dengan ketentuan, mungkin ada yang pegawai negeri, ada yang di TNI Polri. Namun yang sama semua itu rata-ratanya swasta dan nelayan, kami berharap mungkin itu bisa diperhatikan. Karena negara hadir ya di tengah-tengah mereka sebagai ucapan kita terima kasih bahwa mereka yang menjaga batas negeri Republik ini. Pak Tonggo, bagaimana Pak melihat kondisi bahwa memang masyarakat 3T ya, khususnya kalau kita bisa lihat ya di daerah di sini memang membutuhkan itu Pak. Jadi memang ada memang kebutuhannya mereka dari topografinya mereka dan memang pekerjaan mereka nelayan. Nah, apa yang bisa diakomodir Pak untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah pusat Pak? Ya, tentu apa yang kami dapatkan masukan dan usulan aspirasi dari Pak Camat serta finding kami di lapangan dalam penyaluran ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Sosial pada saat kami meeting melaporkan progres kami atau rekonsiliasi progres penyaluran ini, bahwa masih banyak terdapat masyarakat khususnya seperti tadi ya di pulau-pulau terpencil terdepan ini yang memang menurut pendapat masukan dari Pak Camat itu sangat layak untuk mendapatkan bantuan ini. Dan jadi tadi seperti satu contoh saja tadi di satu Pulau Pelampung, di situ ada 3 kakak, 3 kepala keluarga, 11 jiwa, sama-sama nelayan, profesinya sama, mereka hanya bergantung sama ikan, mereka secara periodik 2 minggu sekali membawa ikan ke Pulau Belakang Padang untuk bertukar dengan sembako dibawa pulang, tapi satu nelayan itu tidak dapat, satu kakak itu tidak dapat. Nah tentu ini sangat menjadi amanah kita untuk menyampaikan ke Mensos mengenai masukan dan aspirasi dari masyarakat kita di pulau-pulau terdepan ini gitu. Nah, khususnya mereka tadi ya yang memang profesinya hanya nelayan, tidak ada pekerjaan lain gitu ya. Pak, untuk pengawasannya sendiri Pak, untuk kan penyaluran BLT di 3T ini kan tertinggal, terdepan, terpencil ini kan juga
tidak seperti pengawasan di perkotaan atau pedesaan kan Pak? Pasti ada hal khusus ataukah memang butuh kolaborasi antara pemerintah daerah? Nah, seperti apa Pak dari PT Pos Indonesia-nya Pak? Ya, tentu kami di setiap penyaluran, apakah itu penyaluran di kantor pos, penyaluran di komunitas maupun kami sampaikan langsung kepada KPM, door to door, kami menyampaikan literasi bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah dalam konteks kenaikan harga BBM untuk menopang daya beli masyarakat, membantu mereka membeli kebutuhan pokok, ya, membeli kebutuhan pokok, kebutuhan 9 bahan pokok, kebutuhan hidup mereka, uang sekolah anak, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan para KPM ini. Dan dalam literasi itu juga kami sampaikan pesan-pesan dari kementerian untuk tidak dibelikan rokok misalnya, minuman keras atau pulsa gitu. Jadi literasi ini kami laksanakan dan tentu kami bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat desa setempat di setiap penyaluran komunitas itu membuat spanduk. Ya, di spanduk tersebut tertera dengan tegas bahwa tidak ada potongan dalam penyaluran bansos ini, BLT BBM ini, dan tidak ada keharusan untuk membeli sesuatu di tempat tertentu. Jadi kalau ada orang-orang berjualan di dekat titik penyaluran, kami berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, dengan aparat Babinsa Satpol tempat untuk menertibkannya gitu. Jadi benar-benar ini maksimal bisa dimanfaatkan oleh KPM untuk kehidupan mereka gitu. Pak Yudi, balik lagi Pak, berarti kan butuh dukungan dari pemerintah daerah. Nah, Bapak sebagai kepala daerah di sini kan butuh effort juga Pak, baik itu pengamanan terhadap penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti apa Pak dukungan ataupun kolaborasi sehingga PT Pos Indonesia bisa menyalurkan BLT di daerah 3T ini bisa sesuai tepat sasaran Pak? Pertama dari kekompakan kami dari proses pengiriman, ya. Mulai dari kantor cabang Belakang Padang ke pulau-pulau, ke ibu kota kelurahan, itu kita sudah bersama dengan teman-teman Babin dan Babinsa, dengan Pak Lurah dan tentunya juga ada pencacah dan TKSK. Jadi pada saat itu kita satu tim turun ke lapangan, kita tentukan titik pembagian, masyarakat datang, dan memang kita sampaikan edukasi bahwa ini tidak boleh dibelikan yang 3 tadi, baik rokok, minuman maupun pulsa. Dan kami alhamdulillah bersyukur juga kita himbau memang ibu-ibunya yang datang, istri-istrinya. Jadi kalau ibu ini kan jelas nih kadang. Ibu-ibunya biasanya langsung, kebanyakan dia hampir 90% itu langsung ke sembako. Ya, ke sembako. Dan juga memang kalau di pulau itu biasanya itu ada juga warung yang biasa mereka itu biasanya kita tidak jauh. Karena memang pulau itu lokasinya kecil. Jadi biasanya pada saat setelah pembagian itu biasanya kami cek juga ke warung-warung itu apakah betul untuk membeli sembako memang harus membeli dengan sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini sembako yang tidak diperbolehkan tadi. Jadi peran dari Pak Lurah, kemudian Pak RT dan Pak RW dan Babinsa dan Babin Kamtipmas itu memang di lapangan sangat membantu untuk menjaga baik proses penyalurannya maupun uang setelah menerima itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tersebut. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya. Pak Tonggo, terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan untuk penyaluran BLT 3T ini cepat terrealisasi dan untuk daerah di Pulau Penawarindo, Kecamatan Belakang Padang ini semoga masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan ya yang tadi ya Pak ya dari pemerintah. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Metro TV